Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai LAN security concept. Dan kelompok kami beranggotakan Ahmad Harlan, Amanda Bulanaila, dan saya sendiri Rastia Ulianggraini. Di sini saya akan mengawali pada materi modul 10 ini, yaitu LAN security concept. Jadi, why shall I take this module? Modul ini penting bagi profesional IT karena keamanan jaringan ini adalah prioritas utama. Nah, ini akan membantu kita untuk memahami cara melindungi jaringan dari ancaman dan langkah-langkah untuk mencegah serangan. What I will learn in this module, pada judul modulnya itu kan konsep keamanan LAN. Dan tujuan modulnya ini menjelaskan bagaimana kerentanan dapat mengancam keamanan LAN. Dan di sini ada beberapa topik title yang akan kita pelajari. Yang pertama ada endpoint security, access control, layer 2 security threats, MAC address table attack, and finally LAN attacks. Selanjutnya, pada modul 10.1.1 yaitu Network Attacks Today. Serangan jaringan saat ini. Media sering melaporkan serangan terhadap jaringan perusahaan. Karena kita cukup mencari di internet dengan kata kunci serangan jaringan terbaru untuk mendapatkan informasi terkini tentang serangan-serangan ini. Serangan tersebut biasanya melibatkan satu atau lebih hal berikut. Seperti yang pertama ada distribute denial of service or DDoS. Ini adalah serangan terkoordinasi dari banyak perangkat yang disebut zombie dengan tujuan memperlambat atau menghentikan akses publik ke situs web dan sumber daya organisasi. Dan yang kedua ada data breach atau pelanggaran data. Ini adalah serangan di mana server atau host data satu organisasi dikompromikan untuk mencuri informasi rahasia. Dan yang ketiga itu ada malware. Malware ini adalah serangan di mana host organisasi terinfeksi perangkat lunak berbahaya yang menyebabkan berbagai masalah. Contohnya ransomware seperti WannaCry, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, mengenkripsi data di host dan mengunci akses sehingga tebusan dibayarkan. Selanjutnya itu network security device atau perangkat keamanan jaringan. Berbagai perangkat keamanan jaringan diperlukan untuk melindungi perimeter jaringan dari akses luar. Nah, perangkat-perangkat ini dapat mencakup router yang mendukung virtual private network atau VPN, firewall generasi berikutnya, NGFW, dan perangkat pengendali akses jaringan atau Network Access Control, NAC. VPN Enable Router. Router dengan VPN ini menyediakan koneksi aman bagi pengguna jarak jauh melalui jaringan publik ke dalam jaringan perusahaan. Layanan VPN ini dapat diintegrasikan ke dalam firewall. Dan yang kedua itu NGFW atau firewall generasi berikutnya. Ini menyediakan infeksi paket berstatus, visibilitas dan kontrol aplikasi, sistem pencegahan intrusi generasi berikutnya, atau NGEPS, perlindungan malware tingkat lanjut atau AMP, dan pemilteran URL. Selanjutnya NAC. Perangkat NAC atau Network Access Control ini mencakup layanan autentikasi, authorization, dan akuntansi. Triple A. Nah, di perusahaan besar, layanan ini mungkin diintegrasikan ke dalam perangkat yang dapat mengelola kebijakan akses untuk beragam jenis penggunaan dan perangkat. Cisco Identity Service Engine or ISE adalah contoh perangkat NAC. Selanjutnya, perlindungan endpoint. Endpoint ini adalah host yang umumnya terdiri dari
laptop, desktop, server, dan telepon IP, serta perangkat milik karyawan-karyawan gitu yang biasanya disebut sebagai Bring Your Own Device atau BYOD. Endpoint ini sangat rentan terhadap serangan malware yang berasal dari email atau aktivitas browsing. Nah, endpoint ini biasanya dilindungi dengan fitur keamanan host tradisional seperti antivirus atau anti-malware, firewall berbasis host, dan sistem pencegahan intrusi berbasis host atau HIPS. Namun, saat ini endpoint paling baik dilindungi oleh kombinasi perangkat NIC, perangkat lunak IMP berbasis host, dan perangkat keamanan email atau ESA, dan perangkat keamanan web WSA. Dan produk Advanced Malware Protection atau AMP ini mencakup solusi untuk endpoint seperti Cisco AMP for Endpoints. Dan gambar tersebut menunjukkan topologi sederhana yang mempresentasikan semua perangkat keamanan jaringan dan solusi endpoint yang dibahas dalam modul ini. Oke, selanjutnya itu Cisco Email Security Appliance. Perangkat keamanan konten memberikan kontrol terperinci atas email dan aktivitas browsing web bagi pengguna organisasi. Menurut Thales Intelligence Group milik Cisco pada Juni 2019, ada 85% dari semua email yang dikirim adalah spam, dan serangan phishing itu adalah salah satu bentuk spam yang sangat berbahaya. Ingat bahwa serangan phishing ini mencoba memikat pengguna untuk mengklik tautan atau membuka lampiran. Spear phishing secara khusus menargetkan karyawan atau eksekutif berprofil tinggi yang mungkin memiliki kadensial login tinggi. Dan hal ini sangat penting dalam lingkungan saat ini di mana menurut SANS Institute 95% dari semua serangan pada jaringan perusahaan itu adalah hasil dari serangan spear phishing yang berhasil. Dan Cisco ESA itu adalah perangkat yang dirancang untuk memantau Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP, dan Cisco ESA ini terus diperbarui oleh umpan real-time dari Cisco Thales yang mendeteksi dan mengkorelasikan ancaman serta solusi menggunakan sistem pemantauan basis data global. Dan data intelijen ancaman ini ditarik oleh Cisco SA setiap 3 hingga 5 menit. Berikut adalah beberapa fungsi Cisco ESA. Yang pertama itu memblokir ancaman yang diketahui. Dan yang kedua itu melakukan remediasi terhadap malware tersembunyi yang lolos dari deteksi awal. Dan yang ketiga membuang email dengan tautan berbahaya seperti yang ditunjukkan dalam gambar. Dan yang keempat itu memblokir akses ke situs yang baru terinfeksi. Dan yang kelima, itu mengenkripsi konten dalam email keluar untuk mencegah kehilangan data. Dan pada gambar ini, Cisco SA membuang email dengan tautan berbahaya. Selanjutnya, yaitu Cisco Web Security Appliance. Cisco Web Security Appliance atau WSA itu adalah teknologi mitigasi untuk ancaman berbasis web. Dan WSA ini membantu organisasi mengatasi tantangan dalam mengamankan dan mengendalikan lalu lintas web. Cisco WSA ini menggabungkan perlindungan malware tingkat lanjut, visibilitas dan kontrol aplikasi, kontrol kebijakan penggunaan yang dapat diterima, serta pelaporan. Dan Cisco WSA ini memberikan kontrol penuh atas cara pengguna mengakses internet. Dan fitur dan aplikasi tertentu seperti obrolan, pesan, video, dan audio dapat diizinkan dibatasi dengan waktu dan batasan bandwidth atau diblokir sesuai dengan kebutuhan organisasi. WSA itu dapat melakukan pemblokiran URL, pemfilteran URL, pemindaian malware, kategorisasi URL, pemfilteran aplikasi web, serta enkripsi dan deskripsi lalu lintas web. Pada gambar ini, seorang karyawan internal perusahaan menggunakan smartphone untuk mencoba terhubung ke situs yang diketahui terdaftar dalam daftar hitam atau blacklist. Selanjutnya, akses kontrol. Pada 10.2.1, Authentication with a Local Password atau autentikasi dengan password lokal. Ada beberapa jenis autentikasi dalam
autentikasi yang dapat dilakukan pada perangkat jaringan. Dan setiap metode ini menawarkan tingkat keamanan yang berbeda. Metode paling sederhana untuk autentikasi akses jarak jauh adalah dengan mengonfigurasi kombinasi login dan password pada konsol, garis PTY, dan port out, seperti yang ditunjukkan pada garis PTY dalam contoh berikut. Metode ini adalah yang paling mudah diimplementasikan tetapi juga yang terlemah dan paling tidak aman. Metode ini tidak memberikan akuntabilitas dan password dikirim dalam bentuk teks biasa. Siapapun yang memiliki password dapat mengakses perangkat tersebut. Selanjutnya itu SSH sebagai bentuk akses jarak jauh yang lebih aman. SSH atau Secure Shell ini adalah bentuk akses jarak jauh yang lebih aman. Yang pertama ada enkripsi. SSH ini memerlukan username dan password. Keduanya dienkripsi selama transmisi. Dan yang kedua ada metode autentikasi. Username dan password dapat diautentikasi menggunakan metode basis data lokal. Yang ketiga ada akuntabilitas. SSH ini memberikan akuntabilitas lebih baik karena username dicatat saat pengguna melakukan login. Ini adalah perintah menggambarkan penggunaan SSH dan metode basis data lokal untuk akses jarak jauh. Dan selanjutnya ada the local database method has some limitation atau keterbatasan metode basis data lokal. Basis data lokal ini memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama ada konfigurasi akun pengguna. Akun pengguna harus dikonfigurasi secara lokal pada setiap perangkat di lingkungan perusahaan besar dengan banyak router dan switch yang harus dikelola. Ini bisa memakan waktu untuk menerapkan dan mengubah basis data lokal di setiap perangkat. Dan yang kedua, tidak ada metode autentikasi cadangan. Konfigurasi basis data lokal itu tidak menyediakan metode autentikasi cadangan. Misalnya, bagaimana jika administrator lupa username dan password untuk perangkat tersebut. Nah, tanpa metode cadangan untuk autentikasi, pemulihan password menjadi satu-satunya opsi. Dan solusi yang lebih baik adalah dengan membuat semua perangkat merujuk ke basis data username dan password yang sama dari server pusat. Selanjutnya ada A-Triple Component. Komponen AAA ini adalah singkatan dari autentikasi, authorization, dan accounting. Atau autentikasi, otorisasi, dan akuntansi. Konsep AAA ini mirip dengan penggunaan kartu kredit seperti yang ditunjukkan dalam gambar. Ini adalah kartu kredit yang mengidentifikasi siapa yang dapat menggunakannya dan berapa banyak yang dapat dibelanjakan oleh pengguna tersebut dan mencatat barang atau layanan apa yang telah dibeli oleh pengguna. Nah, AAA ini menyediakan kerangka kerja utama untuk mengatur kontrol akses perangkat jaringan. Dan ini adalah cara untuk mengendalikan siapa yang diizinkan mengakses jaringan autentikasi dan apa yang dapat mereka lakukan saat berada di sana atau otorisasi, dan untuk mengaudit tindakan apa yang mereka lakukan saat mengakses jaringan atau akuntansi. Dan selanjutnya ada authentication atau autentikasi. Ada dua metode umum dalam menerapkan autentikasi AAA lokal dan berbasis server. Autentikasi AAA lokal itu menyimpan username dan password secara lokal di perangkat jaringan seperti router Cisco, dan pengguna melakukan autentikasi terhadap basis data lokal seperti yang ditunjukkan pada dalam gambar ini. Autentikasi lokal AA ini sangat ideal untuk jaringan kecil. Selanjutnya autentikasi AAA berbasis server, dan dengan metode berbasis server, router mengakses server AAA pusat seperti yang ditunjukkan dalam gambar di bawah ini. Service AAA ini berisi username dan password untuk semua pengguna. Router ini menggunakan salah satu protokol, yaitu Remote Authentication Dial in User Service atau RADIUS, atau Terminal Access Control System atau TACACS, untuk berkomunikasi dengan server AAA. Ketika ada banyak router dan switch, autentikasi AAA berbasis server lebih tepat digunakan. Selanjutnya authorization atau otorisasi. Otorisasi AAA bersifat otomatis dan tidak memerlukan langkah tambahan dari pengguna setelah autentikasi.
Otorisasi ini mengatur apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan pengguna di jaringan setelah mereka terautentikasi. Dan otorisasi ini menggunakan sekumpulan atribut yang mendeskripsikan akses pengguna ke jaringan. Dan atribut ini digunakan oleh server AAA untuk menentukan hak dan batasan bagi pengguna tersebut, seperti yang ditunjukkan dalam gambar. Dan selanjutnya itu accounting atau akuntansi. Akuntansi AAA ini mengumpulkan dan melaporkan data penggunaan. Dan data ini dapat digunakan untuk tujuan seperti audit atau penagihan. Data yang dikumpulkan mungkin termasuk waktu mulai dan berhenti koneksi, perintah yang dieksekusi, jumlah paket, dan jumlah byte. Dan penggunaan utama akuntansi ini adalah menggabungkannya dengan autentikasi AAA. Server AAA ini menyimpan log terperinci tentang apa yang dilakukan pengguna yang terautentikasi pada perangkat seperti yang ditunjukkan dalam gambar. Ini mencangkup semua perintah accept dan konfigurasi yang dikeluarkan oleh pengguna. Nah, log tersebut berisi banyak bidang data termasuk username, tanggal dan waktu, serta perintah aktual yang dimasukkan oleh pengguna. Dan informasi ini berguna saat melakukan pemecahan masalah perangkat ini. Ini juga menyediakan bukti ketika individu melakukan tindakan yang merugikan. Oke, selanjutnya 10.2.6 yaitu 802.1x. The IAAA 802.1x adalah protokol kontrol, akses, dan autentikasi berbasis port. Dan protokol ini membatasi workstation yang tidak terotorisasi dari menghubungkan diri ke LAN melalui port switch yang dapat diakses publik, serta autentikasi melakukan autentikasi terhadap setiap workstation yang terhubung ke port switch sebelum memberikan akses ke layanan apapun yang ditawarkan oleh switch atau LAN. Dengan autentikasi berbasis port 802.1x, perangkat dalam jaringan memiliki peran tertentu seperti yang ditunjukkan dalam gambar. Supplicant, authenticator, authentication. Komponen 802.1x, yang pertama itu client, supplicant. Ini adalah perangkat yang menjalankan perangkat lunak klien yang mematuhi 802.1x yang tersedia untuk perangkat kabel atau near kabel. Yang kedua ada switch authenticator. Switch bertindak sebagai perantara antara klien dan server autentikasi. Switch ini meminta informasi identitas dari klien dan memverifikasi informasi tersebut dengan server autentikasi dan meneruskan respon ke klien. Dan perangkat lain yang dapat bertindak sebagai autentikator itu adalah titik akses near cable. Yang ketiga ada authentication server. Server ini memvalidasi identitas klien dan memberitahu switch atau titik akses near kabel apakah klien diizinkan atau tidak untuk mengakses LAN dan layanan switch. Pada 10.3 dan 10.4. Pada 10.3 layer 2 security threats atau ancaman keamanan dari layer 2. Layer 2 vulnerabilities. The previous two topics discuss securing endpoints. This topic, you will continue learn about ways to secure the LAN by focusing on the frames found in the data link layer 2 and the switch. Recall the OSI reference model is divided into 7 layers, which work identically of each other. The figure shows the function of each layer and the core elements that can be exploited. The network administrators routinely implement security solutions to protect the elements in layer 3 up through layer 7. They use VPNs, firewalls, and IPS devices to protect these elements. However, if layer 2 is compromised, then all the layers above it are also affected. For example, if a threat actor with access to the internal network captures layer 2 frames, then all the security implemented of the layer above will be useless. The threat actor could cause a lot of damage on the layer 2 LAN network infrastructure. Jadi pada 10.3.1, kerentanan layer 2. Dua topik sebelumnya membahas tentang pengamanan titik akhir. Nah, pada topik ini, kita akan terus mempelajari cara mengamankan LAN dengan berfokus pada frame yang ditemukan di layer tautan data atau layer 2 dan saklar.
Kita dapat mengingat kembali bahwa model referensi OSI dibagi menjadi 7 lapisan, 7 layer yang bekerja secara independen satu sama lain. Nah, administrator jaringan secara rutin menerapkan solusi keamanan untuk melindungi elemen-elemen di layer 3 sampai layer 7. Mereka menggunakan VPN, firewall, dan perangkat IPS untuk melindungi elemen-elemen ini. Namun, jika layer 2 dikompromikan, maka semua layer di atasnya juga akan terpengaruh. Misalnya, jika pelaku ancaman dengan akses ke jaringan internal menangkap frame layer 2, maka semua keamanan yang diterapkan pada layer di atasnya akan sia-sia. Pelaku ancaman dapat menyebabkan banyak kerusakan pada infrastruktur jaringan LAN layer 2. Next, switch attacks categories atau kategori serangan switch. Security is only as strong as the weakest link in the system, and layer 2 is considered to be that weak link. This is because LANs were traditionally under the administrative control of a single organization. We inherently trust all persons and devices connected to our LAN. Today, with BIOT and more sophisticated attacks, our LANs have become more vulnerable to penetration. Therefore, in addition to protecting layer 3 to layer 7, network security professionals must also mitigate attacks to the layer 2 LAN infrastructure. The first step in mitigating attacks on the layer 2 infrastructure is to understand the underlying operation of layer 2 and the threats posed by the layer 2 infrastructure. Attacks against the layer 2 LAN infrastructure are described in the table and are discussed in more detail later in this module. Jadi keamanan hanya sekuat mata rantai terlemah dalam sistem. Dan layer 2 dianggap sebagai mata rantai terlemah tersebut. Hal ini karena LAN secara tradisional berada di bawah kendali administratif satu organisasi. Kita pada dasarnya mempercayai semua orang dan perangkat yang terhubung ke LAN kita. Saat ini dengan BIOT dan serangan yang lebih canggih, LAN kita menjadi lebih rentan terhadap penetrasi. Nah, oleh karena itu, selain melindungi layer 3 hingga layer 7, profesional keamanan jaringan juga harus mengurangi serangan ke infrastruktur LAN layer 2. Langkah pertama dalam mengurangi serangan pada infrastruktur layer 2 adalah memahami operasi mendasar layer 2 dan ancaman yang ditimbulkan oleh infrastruktur layer 2. Serangan terhadap infrastruktur LAN layer 2 dijelaskan dalam tabel dan dibahas lebih rinci dalam modul ini. Nah, di sini ada layer 2 attacks atau serangan layer 2. MAC table attacks includes MAC address flooding attacks. Serangan table MAC termasuk serangan banjir alamat MAC. VLAN attacks includes VLAN hopping and VLAN double tagging attacks. It also includes attacks between devices on a common VLAN. Serangan VLAN termasuk serangan VLAN hopping dan VLAN double tagging. Ini juga mencakup serangan antar perangkat pada VLAN yang sama. Kemudian DHCP attacks includes DHCP starvation and DHCP spooting attacks. Atau serangan DHCP termasuk serangan kelaparan DHCP dan serangan spooting DHCP. ARP attacks includes ARP spoofing and ARP poisoning attacks. Serangan ARP termasuk serangan ARP spoofing dan ARP poisoning. Address spoofing attacks include MAC address and IP address spoofing attacks. Mengatasi serangan spoofing termasuk serangan pemalsuan alamat MAC dan alamat IP. Kemudian STP attacks include spanning tree protocol manipulation attacks. Serangan STP contohnya termasuk serangan manipulasi spanning tree protocols. Next, switch attacks mitigation techniques. The table provides an overview of physical solution to help mitigate layer 2 attacks. Teknik mitigasi serangan switch.
Tabel ini memberikan ikhtisar solusi Cisco untuk membantu mengurangi serangan layer 2. Layer 2 Attack Mitigation atau mitigasi serangan layer 2. Solusinya Pod Security prevents many types of attacks including MAC address flooding attacks and DHCP starvation attacks. Pada keamanan port, mencegah berbagai serangan termasuk serangan banjir alamat MAC dan serangan kelaparan DHCP. DHCP snooping prevent DHCP starvation and DHCP spoofing attacks. Pengintaian DHCP mencegah kelaparan DHCP dan serangan spoofing DHCP. Dynamic ARP infection prevents ARP spoofing and ARP poisoning attacks. Inspeksi ARP dinamis mencegah serangan ARP spoofing dan ARP poisoning. IP source guard prevents MAC and IP address spoofing attacks. Penjaga sumber IP mencegah serangan spoofing alamat MAC dan IP. This layer 2 solution will not be effective if the management protocol are not secure. For example, the management protocol syslog, Simple Network Management Protocol, SNMP, Trivial File Transfer Protocol, TFTP, Telnet, File Transfer Protocol, FTP, and most other common protocols are insecure. Therefore, the following strategies are recommended. Always use secure variants of these protocols such as SSH, Secure Copy Protocol, SCP, Secure FTP, SFTP, and Secure Socket Layer or Transport Layer Security SSL or TLS. Consider using out-of-band management network to manage device. Use a dedicated management VLAN where nothing but management traffic resides. Use the ACL to filter unwanted access. Jadi solusi layer 2 ini tidak akan efektif jika protokol manajemen tidak diamankan. Misalnya pada protokol manajemen syslog, SNMP, FTP, FTP, dan sebagian besar protokol umum lainnya yang tidak aman. Oleh karena itu, strategi berikut direkomendasikan yaitu selalu menggunakan varian aman dari protokol seperti SSH, SCP, SFTP, dan SSL atau TLS. Kemudian pertimbangkan untuk menggunakan jaringan manajemen out of band untuk mengelola perangkat. Gunakan VLAN manajemen khusus yang hanya menampung lalu lintas manajemen. Gunakan ACL untuk memfilter akses yang tidak diinginkan. Selanjutnya di sini ada kuis. Question 1. Which of the following mitigation techniques are used to protect layer 3 through layer 7 of the OSI model? Choose 3. VPN, firewalls, and IPS device. Question 2. Which of the following mitigation techniques prevent many types of attacks including MAC address table overflow and DHCP starvation attacks? Port security. Question 3. Which of the following mitigation techniques prevent MAC and IP address spoofing? A. Question 4. Which of the following mitigation techniques prevents ARP spoofing and ARP poisoning attacks? Which of the following mitigation techniques? Number 5. Which of following mitigation techniques prevents the HCP starvation and the HCP spoofing attacks? The HCP snooping. Okay. Next, pada 10.4
MAC address table attack atau serangan tabel alamat MAC. Switch operation review. In this topic, the focus is still on the switch, specifically their MAC address table, and how these tables are vulnerable to attacks. Recall that to make forwarding decisions, a layer 2 LAN switch builds a table based on the search MAC address in received frames. Shown in the figure, this is called a MAC address table. MAC address tables are stored in memory and are used to more efficiently forward frames. Tinjauan operasi switch. Pada topik ini, fokusnya masih pada switch, khususnya tabel alamat MAC dan bagaimana tabel ini rentan terhadap serangan. Kita perlu mengingat bahwa untuk membuat keputusan penerusan, saklar layer 2 membuat tabel berdasarkan alamat MAC sumber dalam frame yang diterima. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, ini disebut tabel alamat MAC. Tabel alamat MAC disimpan dalam memori dan digunakan untuk meneruskan frame dengan lebih efisien. Next, MAC address table flooding. All MAC tables have a fixed size and consequently, a switch can run out of resources in which to store MAC addresses. MAC address flooding attacks take advantage of this limitation by bombarding the switch with fixed search MAC addresses until the switch MAC address table is full. When this occurs, the switch treats the frame as an unknown unicast and begins to flood all incoming traffic out all ports on the same VLAN without referencing the MAC table. This condition not allows a threat actor to capture all of the frames sent from one host to another on the local LAN or local VLAN. Jadi, banjir tabel alamat MAC. Semua tabel MAC memiliki ukuran yang tetap dan akibatnya. Sebuah switch dapat kehabisan sumber daya untuk menyimpan alamat MAC. Nah, maka dari itu serangan pembajiran alamat MAC memanfaatkan keterbatasan ini dengan membombardir switch dengan alamat MAC sumber palsu sehingga tabel alamat MAC switch penuh. Nah, ketika ini terjadi, switch memperlakukan frame sebagai unicast yang tidak dikenal dan mulai membanjiri semua, lalu lintas masuk dari semua port pada VLAN yang sama tanpa merujuk ke tabel MAC. Kondisi ini sekarang memungkinkan pelaku ancaman untuk menangkap semua frame yang dikirim dari satu host ke host lain pada LAN lokal atau VLAN lokal. Lalu lintas lokal hanya dibanjiri dalam LAN atau VLAN lokal. Pelaku ancaman hanya dapat menangkap lalu lintas dalam LAN atau VLAN lokal tempat pelaku ancaman terhubung. Nah, pada gambar ini memperlihatkan bagaimana pelaku ancaman dapat dengan mudah menggunakan alat serangan jaringan MAC-off untuk membobol tabel alamat MAC. Jadi aktor ancaman di sini terhubung ke VLAN 10 dengan menggunakan MAC-off untuk secara cepat menghasilkan banyak alamat MAC dan IP sumber dan tujuan lacak. Maka dalam waktu singkat, tabel MAC saklar akan terisi penuh. Ketika tabel MAC penuh, switch mulai membanjiri semua frame yang diterimanya. Selama MAC-off terus berjalan, tabel MAC tetap penuh dan switch terus membanjiri sebuah frame yang masuk dari setiap port yang terkait dengan VLAN 10. Threat actor kemudian menggunakan perangkat lunak mengendus paket untuk merangkap frame dari semua perangkat yang terhubung ke VLAN 10. Nah, jika threat actor menghentikan MAC-off agar tidak berjalan atau tidak ditemukan dan dihentikan, saklar tersebut pada akhirnya akan menghapus entry alamat MAC lama dari tabel dan mulai bertindak seperti saklar lagi. Next, MAC address table attack mitigation. Mitigasi serangan tabel alamat MAC. What makes tools such as MAC-off so dangerous is that attacker can create a MAC table overflow attack very quickly. For instance, a Catalyst 6500 switch can risk
can store 1032 MAC address in its MAC address table. A tool such as MacOff can put a switch with up to 8,000 gauge frames per second, creating a MAC address table overflow attack in a matter of a few seconds. The example shows a sample output of the MacOff command on a Linux host. Jadi, yang membuat alamat seperti MacOff begitu berbahaya, yaitu penyerang dapat membuat serangan luapan tabel Mac dengan sangat cepat. Misalnya, saklar katalis 6500 dapat menyimpan 132.000 alamat Mac dalam tabel alamat Mac-nya. Alat seperti MacOff dapat membanjiri saklar dengan hingga 8.000 bingkai palsu per detik, yang menciptakan serangan luapan tabel alamat Mac dalam hitungan beberapa detik. Nah, seperti pada contoh di bawah ini. Another reason why these attack tools are dangerous is because they not only affect the local switch, they can also affect other connected layer 2 switches. When the MAC address table of a switch is full, it starts flooding out all ports including those not connected to other layer 2 switches. To mitigate MAC address table overflow attacks, network administrator must implement port security. Port security will only allow a specific number of such MAC addresses to be learned on the port. Port security is further discussed in another module. Jadi alasan lain kenapa alat penyerangan ini berbahaya, yaitu karena tidak hanya mempengaruhi switch lokal, tetapi juga mempengaruhi switch layer 2 lain yang terhubung. Nah, ketika alamat MAC switch penuh, maka semua port termasuk yang terhubung ke switch layer 2 lainnya akan terendam. Untuk mengurangi serangan luapan tabel alamat MAC, administrator jaringan harus menerapkan keamanan port. Keamanan port hanya akan mengizinkan sejumlah alamat MAC sumber tertentu untuk dipelajari di port. Selanjutnya di sini ada quiz MAC address table attacks. Question 1. What is behavior of a switch as a result of a successful MAC address table attack? The switch will forward or receive frames to other ports within the VLAN. Question 2. What was the primary reason a threat actor would launch a MAC address overflow attack? So that the threat actor can see frames that are destined for other devices. Question 3. What mitigation technique must be implemented to prevent MAC address overflow attacks? Port security. Ini saya akan menjelaskan di 10.5 LAN attack dan 10.6. Nah, di sini yang pertama di LAN attack ini, di sini video VLAN and DHCP attack. Nah, di sini video serangan VLAN attack. Tips topic interface the main different type of LAN attack and the reason tips like the first topic the attack is weak to switch and layer 2. Nah, di sini topik ini menyediakan berbagai jenis serangan LAN dan teknik mitigasinya. Seperti topik sebelumnya, serangan ini cenderung spesifik terhadap switch dan layar 2. Nah, di sini ada video ini. Own DHCP server on your network. Kita lanjut di sini VLAN hopping attack. Nah, di sini
Serangan VLAN hopping di sini. A VLAN hopping attack enable drift from one VLAN to basic by another VLAN which the end of a router di sini. Serangan VLAN hopping memungkinkan lalu lintas dari suatu VLAN terlihat oleh VLAN lain tanpa berbantuan router. In a basic VLAN hopping attacks, the train actor configuration a host to attack like a switch to the advent of the automation trunking feature enabling by default on most switch port. Nah, di sini dalam serangan VLAN hopping dasar, pelaku ancaman mengonfirmasi host untuk bertindak seperti switch guna memanfaatkan fitur port trunking otomatis yang diaktifkan secara default di sebagian besar port switch. Nah, di sini ada gambar. Di sini apa? Ada topologi. Di sini ada VLAN 10. Ada server 1, server 2. Nah, di sini attack finishing access to the server VLAN. Lalu selanjutnya di sini VLAN double tracking attack. Nah, di sini attack actor in specific solution cloud embed and hiding 802.IQ text incident the frame that's Irene has and 802.1Q text. This text allows the frame to go to a VLAN that's the original 802.1Q text did not fit. Nah, di sini seorang pelaku ancaman dalam situasi tertentu dapat menyematkan teks 802.1Q tersembunyi dalam frame yang sudah memiliki tag 802.IQ. Nah, tag ini memungkinkan frame untuk memasukkan ke VLAN yang tidak ditentukan oleh tag 802.1Q asli. Nah, di sini ada step 1, step 2, step 3. Nah, di step 1 ini the train actor send a double text 802.Q 1Q frame to the switch. The outer header has the VLAN text of the header actor which is the same and the mapping VLAN of the transport. For the purpose on the example, assume the is as VLAN 10 the inner text in the victim VLAN in the example VLAN 20. Nah, sini pelaku ancaman mengirim frame 802.1Q berlabel ganda ke switch. Header luar memiliki label VLAN pelaku ancam yang sama dengan VLAN asli port trunk. Untuk tujuan contoh ini, asumsikan bahwa ini adalah VLAN 10, label dalam adalah VLAN korban, dan contoh ini VLAN 20. Nah, di sini topologinya. Nah, di sini di VLAN attack metodologi. Nah, di sini metodologi serangan VLAN. Di sini VLAN hopping and VLAN doubling taking attacks can be threatened by implementation the following security guarding and discussion and force module. Di sini serangan VLAN hopping dan VLAN double taking dapat dicegah dengan menerapkan panduan keamanan terang berikut seperti yang dibahas dalam modul sebelumnya. Di sini yang pertama itu disable tracking on all access port. Nah, di sini nonaktifkan tracking pada semua port akses. Lalu yang kedua, disable auto tracking on the trunk list, so the trunk
managed by manual enable. Nah, di sini mengaktifkan tracking otomatis pada tautan terang, sehingga terang harus diaktifkan secara manual. Pastikan pilihan asli hanya digunakan untuk tautan terang. Nah, ya, di sini selanjutnya DHCP mesh. Nah, di sini DHCP server dynamic profit IP configuration information include IP address, subnet mask, default gateway, DNS server, and more to claims. A review of the sequence of the DHCP message action between client and server is shown in the figure. Nah, di sini server DHCP secara dinamis menyediakan informasi konfigurasi IP termasuk IP, subnet mask, gateway, default, server DNS, dan banyak lagi kepada klien. Tinjauan urutan pertukaran pesan DHCP antar klien dan server ditunjukkan pada gambar di sini. Di sini klien, server, DHCP. Nah, di sini terus update. Nah, di sini ada IP address, lalu subnet mask, lalu default gateway, lalu restim. Nah, selanjutnya DHCP attack. Nah, two type of DHCP attack area DHCP starving and DHCP solving. Both attack area mitigated by implementing DHCP snobbing. Nah, sini dua jenis serangan DHCP adalah DHCP starvation dan DHCP sporting. Keduanya serangan tersebut dapat dikurangi secara menerapkan DHCP stopping. Nah, di sini DHCP stopping attack atau serangan kelaparan DHCP. Nah, sini. Nah, lalu yang di sini DHCP stopping attack serangan sporting DHCP. Nah, di sini DHCP sporting attack also when I look DHCP server in content to the network and provides plus IP configuration RAM to agent client and routes server and provide NVV or misleading information. Nah, di sini serangan spoofing DHCP terjadi saat server DHCP palsu terhubung ke jaringan dan memberikan parameter konfigurasi IP palsu kepada klien yang sah. Server palsu dapat memberikan berbagai informasi yang menyesatkan. Nah, di sini ada war default gateway. Nah, di sini gateway default yang salah. Lalu di sini war DNS server. Nah, di sini DNS server yang salah. Lalu war IP address, di sini alamat IP yang salah. Nah, sini ada step 1, step 2, step 3, lalu step 4 dan step 5. Selanjutnya di sini ada video ARV attack steps after and CDV recognition. Nah, lalu kita lanjut ke sini ARV attacks. Nah, recall the host broadcast ARV represented to determine the MAC address of a host with and Victoria IPv4 address. Nah, sini ingat bahwa host menyiarkan pemerintahan IP untuk menentukan alamat MAC dari sebuah host dengan alamat IPv4 tertentu. Lalu di sini according to the ARV RFC, a client is allowed to send an oscillating ARV requisition when an regulation ARV. When a host send an organization ARV order host on the subnet store the MAC address IPv4 address configuration in the organization ARV in the is IP table. Di sini menurut ARV RFC klien diizinkan untuk mengirim permintaan ARV yang tidak diminta yang disebut
gratuitation ARP. Ketika sebuah host mengirim gratuitation ARP, host lain di subnet menyimpan alamat match dan alamat IPv4 yang terdapat dalam gratuitation ARP di tabel ARP mereka. Di sini the problem is that an attack can send a gratuitous ARP message containing a sports match address to a suite, and the suite will update is my table according. Nah, sini masalahnya adalah penyerangan dapat mengirim pesan ARP cuma-cuma yang berisi alamat match palsu ke suite, dan suite akan memperbarui table match-nya sesuai dengan itu. Lalu di sini ada step 1-nya, step 2, dan step 3. Baik, selanjutnya address spoofing attack. Nah, di serangan spoofing alamat. Nah, di sini IP address and match address can be spoofed for an phishing operation. Nah, di sini alamat IP dan alamat match dapat dipalsukan karena berbagai alasan. Pemalsuan alamat IP terjadi ketika melakukan kejahatan memajak alamat IP yang valid dari perangkat lain di subnet atau menggunakan alamat IP acak. Pemalsuan IP sulit diatasi, terutama jika digunakan di dalam subnet tempat IP tersebut berada. Bad address spoofing attacks occur when the threat actor activates the match address of the host to match unknown call. Nah, di sini serangan spoofing alamat match terjadi saat pelaku ancaman mengubah alamat match host mereka agar sesuai dengan alamat match lain yang diketahui dari host target. Host penyerangan kemudian mengirimkan frame ke seluruh jaringan dengan alamat match yang baru dikonfigurasi. Saat suite menerima frame, suite memeriksa alamat match sumber. Suite menimpah entrix table match saat ini dan menetapkan alamat match ke port baru seperti yang ditunjukkan pada gambar. Suite kemudian secara tidak sengaja meneruskan frame yang ditujukan untuk host target ke host penyerang. Selanjutnya, STP attack. Network attack can manipulate the swing trade protocol STP to connect an attack by spoofing the root bridge and casting the topology of a network attack can make the host offer and root bridge and the therefore configuration characteristic from the instance within domain. Di sini penyerangan jaringan dapat memanipulasi spanning tree protokol STP untuk melakukan serangan dengan memalsukan root bridge dan mengubah topologi jaringan. Penyerang dapat membuat host mereka tampak sebagai root bridge dan dengan demikian menangkap semua lalu lintas untuk domain yang langsung dialihkan. Nah, di sini ada topologinya. Baik, di sini selanjutnya di CDP Reconnaissance. Nah, di sini the Cisco Discover Protocol CDP is an profit layer 2 link Discover Protocol. Nah, sini Cisco Discover Protocol CDP adalah protokol penemuan tautan layer 2 yang bersifat hak milik. Protokol ini diaktifkan pada semua perangkat Cisco secara default. Nah, di sini ada contoh tentang wirsaknya di sini. Baik, mungkin itu aja penjelasan dari saya.
Ya, mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.